Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan Ustazah Google. Jangan lupa like, komen, subscribe dan share video ini sebanyak-banyaknya. Pemirsa, umat Nabi Muhammad diberikan banyak keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan umat-umat lainnya. Derajat keistimewaan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak lain merupakan pancaran kemuliaan Nur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang melebihi nabi-nabi dan rasul-rasul terdahulu. Mengutip sebuah hadits yang menyatakan bahwa ada 5 keistimewaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang Allah berikan kepadanya tidak diberikan kepada nabi sebelumnya, sebagaimana sabdanya, "Aku diberi 5 yang tidak diberikan kepada seorang pun sebelum aku. Pertama, aku ditolong dengan rasa takut di hati musuhku selama 1 bulan. Kedua, bumi dijadikan sebagai tempat salat dan suci bagiku. Siapa saja dari umatku yang sampai waktu sholat padanya, maka hendaklah ia melaksanakan sholat. Ketiga, dihalalkan harta rampasan perang bagiku, tidak dihalalkan bagi seorang pun sebelumku. Keempat, aku diberi syafaat. Kelima, seorang nabi diutus untuk kaumnya saja, aku diutus untuk seluruh manusia." Hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Maka bersyukurlah menjadi umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak nabi dan rasul mengidolakan umat seperti umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sampai ada salah satu nabi yang merasa iri dengan keistimewaan yang diberikan oleh umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu adalah Nabi Adam alaihi salam. Seperti yang pernah dijelaskan oleh Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nashihul Ibad. Ada 4 hal yang membuat alaihi salam iri dengan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan bahwa Nabi Adam alaihi salam berkata, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan 4 kemuliaan kepada umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Dia tidak memberikannya kepadaku." Berikut 4 hal yang membuat Nabi Adam iri kepada umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya, pertama, umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bisa bertaubat di mana saja. Nabi Adam alaihi salam berkata, "Taubatku hanya diterima ketika di kota Makkah." Sedangkan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertaubat dimanapun tempatnya, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat mereka. Setelah Nabi Adam alaihi salam dan Hawa bermaksiat dengan memakan buah khuldi di surga, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghukum dan memenjarakan keduanya ke dalam dunia. Namun keduanya tiada henti menangis, menyesal, dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barulah ketika keduanya berada di kota Mekah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa Nabi Adam alaihi salam dan Hawa. Hal tersebut sangat berbeda dengan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dimanapun tempatnya dan kapanpun waktunya untuk bertaubat dari dosa-dosa. Seberapa dosa seorang hamba, jika dia mau bertaubat dan menyesali kesalahannya, maka rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih luas daripada murkanya, sehingga taubatnya pasti akan diterima. Kedua, diberikan pakaian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala meski bermaksiat. Nabi Adam alaihi salam berkata, "Sesungguhnya aku mengenakan pakaian ketika aku bermaksiat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikanku telanjang." Sedangkan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bermaksiat dalam keadaan telanjang, namun Dia memberikan pakaian kepada mereka. Setelah Nabi Adam alaihi salam dan Hawa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memakan buah khuldi, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun melepas semua pakaian mewah yang indah dari surga. Bahkan dalam salah satu riwayat, dahulu kulit Nabi Adam berbentuk seperti kuku. Ketika ia bermaksiat, bentuk kuku itu hanya tersisa di ujung tangan dan kakinya. Sedangkan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa bermaksiat dengan melakukan perbuatan zina dan sebagainya, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan mereka pakaian di dunia, bahkan mampu membeli dan mengenakan pakaian baru yang lebih bagus. Ketiga, meski bermaksiat, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memisahkan mereka dengan istrinya. Ketika aku bermaksiat,
maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memisahkan antara aku dan istriku, sedangkan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Dia tidak memisahkan antara mereka dan istri-istri mereka. Dikisahkan ketika Nabi Adam alaihissalam dan Hawa diusir dari surga setelah melakukan perbuatan maksiat, keduanya pun dipisahkan antara pojok bumi dengan pojok bumi lainnya. Namun, umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tetap mampu berkumpul bersama istri, anak-anak dan keluarga setelah melakukan dosa besar. Keempat, dimasukkan surga tatkala bertaubat. Sesungguhnya aku telah bermaksiat di dalam surga lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengusirku dari surga. Sedangkan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di luar surga lalu Dia memasukkan mereka ke dalam surga tatkala mereka bertaubat. Jika dahulu Nabi Adam alaihissalam dan Hawa diusir dari surga dan diturunkan ke dunia setelah bermaksiat. Namun hal tersebut berbeda dengan yang umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seberapa besar dan berat dosa seorang hamba di dunia, jika ia mau bertobat dengan sungguh-sungguh, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalasnya dengan surga. Itulah keempat hal yang membuat Nabi Adam alaihissalam iri dengan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hendaknya hal tersebut dapat diambil pelajaran bahwa begitu mulainya umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga pembahasan ini bermanfaat serta dapat menambah wawasan bagi pemirsa channel Ustazah Google. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen dan share videonya, supaya saya Ustazah Google semangat membuat konten yang menginspirasi umat. Saya pamit undur diri, walahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.